surga gara-gara makanan. Kan dosa Nabi Adam apa Pak? Makan yang diharamkan oleh Allah kan? Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Adam, kamu makan apa aja deh di surga ini, tapi tolong jangan ya makanan buah khuldi ini makanan haram nih, jangan kamu makan. Tergoda Nabi Adam. Ya, tergoda Nabi Adam. Emang kadang-kadang gini Pak, setan itu mengelabui manusia, itu selalu menghiasi sesuatu yang haram, itu dihiasi dengan kenikmatan-kenikmatan, dengan keindahan-keindahan. Sementara kadang yang halal, kadang-kadang yang sebuah kebaikan itu dihiasi oleh setan dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia. Memang uniknya ajaran Islam itu di situ Pak. Ya, yang baik-baik malah dibenci, tapi yang enggak baik malah disukai. Itu cara setan untuk mengelabui manusia. Saya ambil contoh Pak. Saya ambil contoh. Enaknya tengah malam ngapain? Yang ngomong siapa tadi? Nah. Enaknya tengah malam, ya tidur. Setuju saya. Tapi Allah suka tengah malam kita bangun untuk tahajud. Jadi seperti itu ajaran Islam Pak. Jadi yang enggak kita sukai malah itu disukai sama Allah. Ya. Tapi yang kadang kita sukai malah dibenci oleh Allah. Gitu ya. Enaknya kalau libur panjang kayak gini. Liburnya sampai kapan nih? Senin minggu depan. Nah iyalah minggu depan. Ya, minggu depan kan besok kan sudah minggu depan. Ya. Panjang liburan. Enaknya ngapain? Habis subuh kayak gini. Ya, tidur lagi. Tengah malam tidur. Habis subuh tidur. Kapan meleknya ini? Enaknya apa? Habis sholat pulang ngopi. Ngopi Pak. Ngapain? Duduk di pengajian. Atau healing kemana lah, jalan-jalan lah gitu kan. Tapi Allah suka habis subuh kita duduk di majelis ini. Itu. Ya. Nyari duit susah apa gampang? Nah, pada diam berarti semuanya gampang ya. Itu ya. Nyari duit susah. Udah dapat duit Pak, suruh apa sama Allah? Suruh sedekah. Kalau mau enak, ngapain kita sedekahin Pak? Nyari duit susah. Ngapain kita kasih sama orang yang orang itu nggak ada hubungannya dengan kita lagi? Kan gitu kan? Tapi itulah yang disukai oleh Allah. Ya. Maka di surat Al-Baqarah ayat 214 itu, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu, itu yang disukai sama Allah. Boleh jadi kita itu membenci sesuatu, boleh jadi kita menyukai sesuatu, tapi justru itu yang tidak disukai oleh Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, sementara kita tidak tahu rahasia Allah. Gitu ya. Makanya gini Pak, dalam menjalani perintah-perintah Allah, kita harus mempunyai sikap sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, jangan sami'na wa aqolna, jangan sami'na wa asoyna. Kan sekarang banyak orang itu sami'na wa aqolna, kami jalani kalau itu sesuai dengan akal kami. Jadi menjalani ajaran agama selalu dicocok-cocokkan sama akal, sama pemahamannya. Kalau agama itu sekiranya nggak cocok dengan pemahamannya, dengan akalnya, dia bilang apa? Nggak relevan. Kan ada kan Pak, orang memahami agama seperti itu, nggak rasional nih. Jadi saya mengikuti ajaran-ajaran agama itu yang rasional, yang relevan. Ini kan nggak cocok dengan zaman sekarang. Jadi apa? Ya aku tolak. Ini kan cocoknya dengan zaman dulu. Ini namanya cocok logi. Ya. Jadi dalam menjalani agama, jangan agama itu dipaksa untuk mengikuti akal kita, Pak. Ya. Tapi akal kita paksa
supaya mengikuti apa yang telah dibenarkan oleh agama. Yang datang dari akal tidak ada jaminan mutlak sesuatu yang benar, tapi yang datang dari agama pasti benar. Kadang yang datang dari akal suka pembenaran, bukan berdasarkan kebenaran. Ya, jadi kalau agama masih harus dicocok-cocokkan sama apa? Sama akal, pertanyaannya, kenapa nggak akal saja yang jadi agama? Kan ada kan sebagian orang yang menjadikan akalnya itu sebagai agama, Pak. Kalau di Indonesia, Pak, itu muncul ada namanya JIL, Jamaah Islam Liberal. Ya, jamaahnya, Pak, itu eksekutif muda loh, Pak. Ya, anak-anak muda, Pak, yang mudah didekati dengan pendekatan logika. Ya, jadi mereka memahami Al-Quran, memahami agama, itu dicocokkan dengan logikanya. Kalau nggak cocok dengan logikanya, dia bilang agama, ajaran ini nggak relevan. Gitu. Mereka yang mengatakan bahwa seorang wanita Muslim nggak perlu memakai jilbab. Yang perlu dijilbab itu bukan kepalanya, yang perlu dijilbab itu hatinya. Salah satu pemahaman mereka. Ya, buat apa kepalanya dijilbabi kalau hatinya busuk? Mendingan saya, walaupun kepala saya nggak jilbaban, tapi hati saya bersih. Gitu, Pak. Itu kalau disampaikan kepada anak-anak muda, benar juga ini. Gitu kan? Benar juga, yang penting kan hatinya. Kan sangat logik, Pak. Tapi apa begitu dalam memahami agama? Enggak bisa. Tentang menutup aurat buat wanita muslimah, itu sudah jelas ada nasnya, ada dalil Qur'annya. Ya kan? Kalau kita buka di surat Al-Ahzab, di surat 33 ayat yang ke berapa itu? 59, ya. Yang tidak pantas bagi istri-istrinya Nabi dan orang-orang wanita yang muslimah supaya menutup buat istri Rasulullah dan wanita-wanita muslimah agar menutup kepalanya dengan jilbab. Ya, itu sudah jelas dalilnya Quran. Gitu. Jadi nggak perlu kemudian diotak-atik. Kenapa sih kok kaum wanita disuruh pakai jilbab, kok laki-laki nggak disuruh pakai jilbab, gitu kan? Jadi nggak perlu kita otak-atik lagi, Pak. Kalau itu sudah jelas ada dalilnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu Al-Hasyr surat 59 ayat yang ke-7. Ya. Di pertengahan ayat, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang datang dari Rasul, yang diperintahkan Rasul, fakhudhu, jalani, dan apa yang dilarang, tinggalkan. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Quran, oleh hadis, jalani saja. Tapi kan ini nggak cocok dengan logika saya, nggak perlu kita cocok-cocokkan dengan logika. Ya, gitu. Ada orang yang mempunyai pemahaman bahwa memakai jilbab buat kaum wanita, Pak, itu dianggapnya budaya. Ini kan budaya orang Arab. Ya, kalau dikatakan budaya memang ada sisi lain, budayanya ada, tapi budaya ini memang ada perintahnya dalam Al-Quran. Nah, maka kalau itu sudah jelas ada perintahnya di Quran ataupun di hadis, Pak, sikap seorang muslim apa? Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa aqolna, bukan sami'na wa asoina. Yang lebih parah lagi, sami'na wa asoina, aku sudah tahu tapi aku tinggalkan. Waduh, orang yang kayak begini nih, Pak, sampai mati susah untuk menerima hidayah. Makanya sering saya sampaikan kepada jamaah saya, ibu-ibu, Pak, saya bilang, Bu,
kalau ibu belum mampu pakai jilbab, ya, jangan pernah mengatakan bahwa jilbab itu nggak wajib. Itu. Jangan mempunyai pemahaman bahwa menutup aurat itu nggak wajib. Jangan. Terima, itu perintah Allah. Itu perintah Rasulullah. Adapun ibu belum bisa, ya akui saja. Jilbab itu memang wajib, tapi aku belum bisa. Kalau masih seperti itu, Pak, biasanya ada celah. Allah itu akan membuka hatinya. Tapi yang susah itu, kalau orang sudah antipati, pokoknya, nah itu Pak, aku nggak bakal pakai jilbab. Jilbab itu budaya. Yang sudah menolak kayak begitu, biasanya susah untuk mendapatkan kebenaran. Sama seperti ada orang kok belum bisa sholat, jangan bilang sholat itu nggak wajib, jangan bilang aja sholat itu wajib, cuma aku belum mampu. Gitu aja dulu. Nanti pada suatu saat Pak, Allah yang akan memampukan kita. Gitu loh. Jangan langsung kita tolak. Kalau kita langsung tolak, pokoknya aku nggak mau jalanin ini, nah sudah sampai meninggal dunia, kebenaran itu susah akan masuk di hati kita. Gitu Pak ya. Ada lagi yang beranggapan, Pak, buktinya banyak orang pakai jilbab, ibu-ibu habis ngaji, malah dia pada ngerumpi, malah dia senang berbuat dosa. Kan percuma dong Pak jilbabnya. Loh, apa hubungan dengan jilbabnya? Salah ya salah. Yang salah bukan jilbabnya. Paling tidak seorang ibu yang sudah pakai jilbab, yang sudah nutup aurat Pak, dia sudah kepingin jadi orang baik. Harus itu yang dilihat. Adapun kok dia belum baik, yang namanya kebaikan itu kan nggak bisa instan, mesti proses. Jangan ketika ada ibu berjilbab, senengnya ngerumpi, lalu percuma pakai jilbabnya. Ya jangan disalahin jilbabnya. Itu sama seperti ada orang Islam korupsi Pak, yang disalahkan Islamnya. Saya mau keluar dari Islam aja. Kenapa? Itu banyak yang korupsi itu orang Islam. Itu ada korupsi 300 triliun, ada yang korupsi 900 triliun, ngoplos. Itu orang Islam, hajinya setahun 4 kali. Ya. Sesat itu. Haji 4 kali gitu ya. Umrohnya umroh maksudnya umroh. Ya. Makanya sesat, akhirnya dia sesat itu kelakuannya itu ya. Jadi aku malu aku jadi orang Islam. Akhirnya apa? Dia nyalain Islam. Yang salah bukan Islamnya, yang salah oknumnya. Harus begitu Pak. Ada orang mengatasnamakan Islam, lalu dia ngebom di Bali, dia ngebom di Hotel Marriott, lalu dia mengatakan ini adalah jihad di jalan Allah. Jangan kita mengatakan Islam itu teroris. Teroris bukan Islam dan Islam bukan teroris. Ya. Lalu yang salah apa? Ya bukan Islamnya, yang salah pemahaman tentang Islamnya. Gitu Pak. Nah, ini kadang-kadang kan kita selalu menyalahkan ajaran Islamnya. Jadi kalau ada ibu-ibu pakai jilbab tapi kok senengnya berbuat dosa, lalu yang salahkan, ngapain pakai jilbab, mendingan saya. Jadi jilbab yang disalahin Pak. Pada yang salah adalah kelakuannya, yang salah adalah oknumnya tadi. Gitu ya. Gitu, baik. Jadi coba saya kepingin membuka surat Al-Ahzab surat 33 ayat yang ke-36 Pak. Ya, supaya seimbang ya. Ini kan kita belajar hadis, saya mau imbangi dengan Qur'annya gitu. Biar lengkap ya. Ini buat orang-orang yang suka ngeyel, kalau ada ajaran agama masih dicocok-cocokkan dengan akalnya, coba renungi surat ini ya. Sudah tahu? Sudah tahu belum tadi suratnya? Ya, surat apa? Ayat berapa? 36. Coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Kamu lebih komplit lagi Pak, sampai 37 tuh. 37 itu ada studi kasus. Wa ittaqulu lil mu'minina sampai akhir ayat itu.
Ya. Coba kita lihat ayat 36 dulu. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki, berarti siapa? Bapak-bapak. Tidak pantas bagi mukmin perempuan, berarti ibu-ibu. Apa yang tidak pantas? Kalau Allah sudah menetapkan syariatnya, aturannya, lalu kita mencari pilihan selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Nggak perlu ayat ini ditafsirkan, Pak. Secara terjemah harfiahnya sudah kita pahami kan? Tidak pantas bagi kita orang beriman merubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Karena apa? Apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu pasti untuk kebaikan manusia. Jadi kenapa Allah mengharamkan ini? Kenapa Allah menghalalkan ini? Sudah, itu bukan wilayah kita, Pak. Sami'na wa ata'na. Ya, jalani aja. Setiap kebaikan itu pasti akan kembali kepada diri kita, dan setiap dosa keburukan juga akan kembali pada diri kita. Jadi jalani aja. Nggak perlu kita harus cocok-cocokkan sama akal tadi. Kalau nggak cocok sama akal, kita tolak. Nggak begitu. Kalau agama, Pak, harus dicocokkan sama akal. Harusnya yang paling menolak agama pertama kali itu Nabi Ibrahim. Ya, loh kok bisa, Pak Ustaz? Iyalah, coba. Seorang ayah yang lama nggak punya anak, tiba-tiba sudah punya anak, suruh nyembelih. Masuk akal nggak? Kalau Ibrahim menggunakan akal dalam menerima perintah Allah ini, Pak, Ibrahim nggak akan, Pak, menjalankan itu. Buktinya Ibrahim melakukan apa tidak? Melakukan. Coba kalau Ibrahim itu ngeyel menggunakan akal, Pak, pasti protes sama Allah. Ya Allah, anakku salah opo? Ini anak yang aku harapkan sekian puluh tahun yang lalu, ketika istriku Sarah diindikasikan mandul, lalu aku menikah dengan Ibu Hajar. Begitu sudah punya anak di usia belasan tahun, kok engkau menyuruh menyembelihnya? Itu dolim, ya Allah. Kalau Ibrahim ngeyel begitu, Pak. Tapi Ibrahim sami'na, ya walaupun di akhir dari perjalanannya memang tidak menyembelih anak, tapi itu bukti, Pak, bahwa Ibrahim itu hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim lembut hatinya, muslimah. Muslimah itu apa? Berserah, tunduk kepada Allah. Itu satu. Kalau ajaran agama harus didekati dengan akal, yang pertama kali menolak Ibrahim tentang menyembelih anak. Yang kedua, Ibrahim lagi ketika disuruh khitan, disuruh sunat. Coba, Ibrahim disuruh sunat, Pak, itu menurut riwayat sudah dalam usia 93 tahun. 93 tahun disuruh apa? Suruh khitan. Nggak usah tanya, itu pakai apa ya Pak Ustadz ya? Nggak ada dijelaskan itu, kan ya? Ya, nggak usah dipikirin itu ya. Ya mungkin pakai apa ya? Kan nggak jelas, laser belum ada, dokter juga belum ada, gitu ya. Yang jelas ini nggak dilindes rel kereta, enggak lah, ya, itu ya. Nggak perlu kita tanya dengan apa. Tapi apa yang dilakukan Ibrahim, Pak? Ketika disuruh khitan, Ibrahim pun apa? Sami'na wa ata'na. Kalau Ibrahim menggunakan akal, saat itu sudah ada riset belum? Belum ada penelitian kan, Pak? Riset tentang khitan buat kaum laki-laki itu kan baru belakangan. Ternyata apa yang diperintahkan Allah itu ada dimensi medikal, baik buat kesehatan. Itu kan risetnya baru belakangan kan? Tapi di masa Ibrahim belum ada riset, Pak. Itu membuktikan apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti untuk kebaikan manusia. Bahkan di Amerika, pernah ke Amerika? Ya, Pak Ustadz belum ya. Nah, tolong nanti diajak ya. Pak, di Amerika 99% sekarang ini, Pak, anak bayi laki-laki dikhitan. Bahkan itu menjadi undang-undang di negara itu. Bayi laki-laki wajib dikhitan. Ketika ditanya, Anda kan bukan muslim,
Kenapa Anda khitan? Kita kan ajaran Islam. Dia bilang apa? Ini baik buat kesehatan. Hebat nggak perintah Allah itu? Jadi jalani perintah Allah, nanti hasilnya nunggu proses. Begitu cara menjalani agama, Pak. Jangan baru sholat setahun saja, ya Allah.